كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح الأستاذ حسن Marasa'uli wa almarhum Muhammad Akbar Nursalkan usuli furuhim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولنا ولديهم وأمواتهم وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bi haqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila an qal wa ruwina fi sunani Abi Dawud an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin al-masjida fa idhan huwa bi rajulin min al-ansari yuqalu lahu Abu Umamah faqala ya Aba Umamah mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti shalah qala humum lazimatni wa duyun ya Rasulullah. Qala afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhhaballahu hammak wa qada anka dainak. Qultu bala ya Rasulullah. Qala qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'azzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati dain wa qahrir rijal.
Qal fa fa'altu dzalika fa adhaballahu ta'ala hammi wa ghammi wa qada anni daini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustaz Haji Aswin, wal Ustaz Jamal, wa Al-Habib Alwi, Al-Bar, wa jami'il hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan kepada kami waruwina di dalam Sunan Abi Daud, Al-Imam Sulaiman bin Ash'as As-Sijistani lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, berasal dari Afghanistan. Ya, Imam Abu Daud asalnya dari Afghanistan. Kitab terkenal masuk ke dalam Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6, yaitu Sunan Abi Daud. Beliau riwayatkan dari sahabat bernama Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari masuk ke masjid, Masjid Nabawi. Fa idzan huwa birajulin minal ansar. Kemudian Nabi dapati ada seorang laki-laki dari Ansar, yuqalu lahu Abu Umamah, yang biasa dipanggil dengan Abu Umamah. Al-Ansar artinya sahabat Nabi dari golongan penduduk Madinah. Kalau Muhajirin yang ikut berhijrah bersama Nabi, sahabat-sahabat beliau dari penduduk ahli Makkah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah sebut gelar mereka di dalam Al-Quran, orang-orang terdahulu yang beriman kepada Allah dan Rasul, minal muhajirina, dari golongan orang-orang muhajir, wal ansor, dan dari golongan orang-orang ansor. Pengikut Nabi Isa yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, yang menjadi murid Nabi Isa, juga diberikan gelar ansor. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah ila akhir ayat. Jadi pengikut Nabi Isa alaihissalam dan juga merangkap menjadi murid beliau juga diberikan gelar ansor. Jadi Nabi temukan Abu Umamah ini di dalam masjid. Kemudian Nabi bertanya atau memanggil beliau, ya Aba Amamah atau ya Aba Umamah. Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjidi min gairi waktu sholah. Kenapa aku melihat engkau duduk di dalam masjid di luar waktu sholat? Jadi beliau diperhatikan. Ini akhlaknya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dan memperhatikan keadaan sahabatnya.
keadaan keluarganya. Sehingga jika ada yang sering hadir dalam satu kesempatan, Nabi lihat dia tidak hadir, Nabi akan bertanya, kemana fulan bin fulan? Itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Nah ini Nabi perhatikan Abu Umamah ini satu hari, bahasa kita satu hari itu di masjid, mulai dari subuh. Kalau kita baca syarahnya itu Aunul Ma'bud, syarah dari Sunan Abi Daud, ditulis oleh ulama asal India, Syekh Samsul Haq, ulama asal India yang mensyarahi Sunan Abi Daud yang terkenal. Sederhananya Nabi lihat dari subuh, habis sholat subuh masih di masjid, waktu duhur masih di masjid, selesai duhur juga masih di masjid. Begitu Nabi perhatikan. Akhirnya Nabi bertanya, wahai Abu Umamah, kenapa saya melihat kamu duduk di masjid di luar waktu sholat atau bukan pada waktu sholat? Maka beliau mengatakan, humum lazimatsni wa duyun, saya sedang galau wahai Rasul. Humum itu galau, sumpah, rasa galau menimpa diriku. Waduyun, dan juga terlilit hutang. Berarti galaunya ini karena terlilit hutang. Duyun jamak dari dain. Dain bentuk tunggal, duyun bentuk jamak. Maka di agama kita ini berhutang itu pilihan akhir, darurat. Jangan jadikan kebiasaan. Sudah darurat sekali, terdesak sekali, baru berhutang. Itu kalau sudah gak ada pilihan. Jangan jadikan kebiasaan, akhirnya menyusahkan diri sendiri. Ikuti kebutuhan, jangan ikuti keinginan. Keinginan manusia itu gak bakal habis sampai mati. Sudah mati baru selesai. Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab la habba ayyakuna lahu thalith hatta yamla'a fah illa turab. Nabi katakan, seandainya anak Adam diberikan dua bukit atau dua lembah emas, pasti dia akan cari yang tiga. Sudah dapat yang tiga lembah berisikan emas, pasti dia cari yang keempat. Sampai kapan keinginan ini terus seperti itu? Hatta yamla fahu illa turab, kata Nabi, sampai mulutnya penuh dengan tanah. Maksudnya sudah mati, sudah meninggal, dikubur, baru selesai. Nah, jangan sampai kita jadi orang seperti ini. Keinginan demi keinginan yang kita ikuti tanpa mengukur kemampuan kita, maka yang terjadi adalah menyusahkan diri kita, dan puncaknya nanti senang berhutang, hutang sana sini, akhirnya susah. Ada satu tokoh sufi kabir, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Beliau mengatakan begini, urid an la urid, saya ingin untuk tidak ingin. Itu moto hidup beliau tuh, ingin untuk tidak ingin. Jadi gak mau ingin apa-apa. Itu orang paling kaya. Urid an la urid, saya ingin untuk tidak ingin. Agama kita mengajarkan cukup kebutuhan itu yang menjadi utama. Kalau ada lebih mampu ya silakan, jangan paksa. Itu namanya sifat qanaah. Qanaah itu apa artinya? Ar-ridho bil mawjud. Dia ridho dengan yang ada. Dia nikmati, dia syukuri.
tanpa harus memaksakan diri sesuatu yang tidak ada. Ar-ridha bil mawjud wa tarku bil mafqud. Dan yang tidak ada dia tidak paksakan. Nah, itu disebut dengan al-qanaah. Al-qanaah kanzun la yafna. Al-qanaah kanzun la yafna. Sifat qanaah adalah gudang kekayaan yang tidak pernah habis. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafa wa qanna'ahu Allah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang diberi petunjuk memeluk agama Islam dan hidupnya itu cukup, dan Allah berikan sifat qanaah di dalam hatinya. Ada hadis Nabi katakan, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumihi faka'annahu hizatid dunya bihadafiriha. Siapa yang bangun pagi, lingkungannya, tempat tinggalnya dan lingkungannya aman, bukan dalam situasi peperangan, aman, tenang, damai, mau sholat gak ada yang halangi, mau jalan keluar ke pasar, mau belanja gak ada yang membahayakan dirinya. Kata Nabi, bangun pagi aman lingkungannya, kemudian sehat tubuhnya, dan di hari itu makanan pokoknya terpenuhi. Sarapan paginya ada, makan siangnya ada, makan malamnya ada. Apa kata Nabi? Maka seakan-akan dia memiliki dunia dan sisi dunia. Itu saja manusia hidupnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam diwan beliau yang lahir tahun 150 wafat 204 Hijriah mengatakan, Idza kunta dza kanu'in wa anta idza kunta dza kanu'in anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada dan syukuri apa yang Allah berikan, maka engkau dan raja yang memiliki dunia ini sama-sama raja gitu. Raja makannya sama dengan orang biasa, selama laparnya hilang selesai itu makanan seenak apapun, kalau sudah kenyang gak enak. Dia manusia hidup sebatas itu. Imam Ghazali mengatakan, jangan kita menjadi manusia yang hanya terfokus di dalam masalah-masalah biologis tanpa ada ketaatan dan ibadah kepada Allah. Makan, minum, menikah, tidur itu sama dengan hewan. Hewan juga makan, hewan juga minum, hewan juga tidur, hewan juga nikah, kawin. Ini sama. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah apa? Dua hal yang paling utama. Ilmu. Hewan gak punya itu. Dan yang kedua, takwa. Patuh kepada perintah Allah, karena hewan tidak dibebankan hukum. Jadi hutang ini dalam bahasa Nabi disebut dalam hadis ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, dinukil oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Nabi bersabda, ad-dain syainuddin. Ad-dain syainuddin.
hutang itu membuat cacat agama. Syainuddin, ad-dain syainuddin. Syain itu naksun, satu kekurangan. Agama seseorang menjadi kurang kalau banyak hutang. Ada satu orang soleh berhutang dengan orang Yahudi. Ini seorang Muslim berhutang kepada orang Yahudi. Kalau dikonversi ke rupiah mungkin 150 juta atau 180 juta. Ini Yahudi ini tahu nih, kalau datang tagih ke rumah pasti orangnya gak ada. Hanya Yahudi cari akal. Dalam Islam itu ada satu kewajiban yang pasti dilakukan, sholat Jumat. Nah, orang Yahudi tunggu depan masjid, ya. Nah, orang soleh ini akhirnya keluar dari rumah mau pergi ke masjid. Ketika sudah mendekati masjid, ini Masjid Nabawi nih. Ini kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Saya tahu nama orangnya, tapi saya gak mau sebutkan karena ceritanya kurang baik. Dan juga butuh riset apakah benar riwayat ini sahih atau tidak. Ya, ini nanti pembahasan beda lagi dah. Tapi kita ambil hikmahnya. Hikmah dari riwayat tadi yang Nabi katakan bahwa hutang itu membuat kurang agama. Nah, orang soleh ini kasihan mau pergi sholat, mendekati Masjid Nabawi, ternyata di depan masjid itu orang Yahudi itu sudah ada, mau nunggu nagih hutang. Akhirnya dia mundur, balik pulang ke rumah, khawatir nanti harga dirinya dirusak. Baru terkenal nih orang Yahudi ini kalau nagih hutang langsung teriak depan orang banyak. Nah, di dalam bab fikih, tapi ini juga bisa dijadikan kebiasaan. Kalau memang keadaan seperti ini namanya darurat. Kalau darurat, di zaman Nabi masjidnya hanya satu, sholat Jumat. Kalau zaman sekarang bisa pindah masjid. Tapi yang saya maksudkan bahwa di dalam ilmu fikih, menghindari diri jangan sampai dirusak harga dirinya. Di antaranya dengan ada orang yang tagih hutang dan memang biasanya dia ini tidak bisa menjaga lisan, langsung teriak, hutang kamu mana belum bayar, marah-marah kepada orang tersebut. Itu kan kalau depan orang banyak harga dirinya rusak. Maka di dalam bab fikih dia sholat zuhur, jangan pergi di sholat Jumat. Kalau konteksnya di masa itu, ini makanya baca fikih itu harus utuh. Karena masjidnya hanya ada satu waktu itu. Dan para fuqaha membahas di masa beliau-beliau itu memang masjid yang diadakan sholat Jumat itu jaraknya jauh satu dengan satu lain. Nah, di zaman kita ini kan dekat di masjid, sehingga ini gak bisa jadi uzur. Misalnya dia tahu nih nagihnya di masjid ini, ya dia bisa sholat Jumat di masjid yang lain. Itu yang dimaksud apa? Hutang itu membuat cacat agama. Syainuddin. Ad-dain syainuddin, ya. Kalau din agama, kalau dain hutang. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfar likulli syahid, yughfar lisyahid kulla dhanbin illa dain." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni seluruh dosa orang yang wafat syahid. Semua dosanya orang yang syahid diampuni oleh Allah kecuali satu, dain, hutang. Illa dain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir 204 wafat 261 Hijriah. Di dalam kitab Musnad Firdaus
Musnad Firdaus karya Al-Imam Ad-Dailami. Di situ ada riwayat sahibud dain maglul fi qabrihi la yafukuhu illa qada'ud dain. Orang yang punya hutang yang belum lunas kemudian meninggal, maka dirantai dia di dalam kuburnya, dan rantai itu tidak akan bisa terlepas kecuali sudah ada yang melunasi hutangnya. Tuh. Makanya Nabi SAW memberikan satu tarbiyah. Ada satu orang meninggal, Nabi mau sholatkan, Nabi tanya, ini hutangnya ada hutang tidak nih orang? Maka katakan masih ada hutang. Nabi tidak sholatkan. Oh, saya belum bisa sholatkan. Bukan karena kejam, tidak, tapi ingin mengajarkan dan mendidik umat ini agar perhatian dengan masalah hutang piutang. Bisa saja Nabi sholat pada waktu itu, cuma ini simulasi hukum yang harus Nabi sampaikan. Nabi katakan, siapa yang melunasi hutangnya? Keluarganya, ahli warisnya juga waktu itu tidak ada atau mungkin tidak mampu. Kemudian Imam Ali mengatakan, saya yang akan menjamin membayar hutangnya. Kemudian Nabi sholatkan. Nah, itu. Berarti ini perkara yang serius. Hutang ini kita tidak berbicara jumlah. Yang namanya sudah melafadzkan pinjam, maka hukumnya harus mengembalikan. Namanya hutang. Ada yang meremehkan. Awal datang bicaranya pinjam, dikasih 100.000, kecil 100.000. Cuma masalahnya dia datangnya bilang pinjam, dikasih 100.000. Nah yang pinjam ini meremehkan, itu orangnya baik, pasti dia kasih halal. Ini haram kayak begini. Bukan masalah jumlah dan bukan masalah orang itu baik, masalahnya tanggung jawab, amanah. Kalau sudah melafadzkan ini pinjam, sekalipun 100 rupiah, kewajibannya harus dibayar. Berbeda kalau minta tolong, atau orangnya mengatakan, ini saya kasih deh, ya Ustaz. Tapi kalau selama masih ada hubungan pinjam-meminjam, maka hukumnya namanya dainun, hutang, dan hukumnya wajib. Bahkan para fuqaha Al-Mawardi, Al-Qadi Al-Mawardi yang wafat 450 Hijriah, ulama Syafi'i dalam kitabnya Al-Hawi mengatakan, orang ini haram memberikan hadiah kecuali bayar hutang dulu. Haram memberikan hadiah kepada orang yang ia pinjam uang. Kenapa? Karena memberikan hadiah statusnya itu mubah atau sunnah paling minimal dah. Tapi membayar hutang hukumnya wajib. Bayar hutang dulu baru kasih hadiah. Dan hadiahnya kata Qadi Al-Mawardi bisa masuk ke riba. Hadiahnya tadi bisa masuk ke riba jika dia meminjam uang kepada orang tersebut, kemudian belum membayar hutangnya, lalu dia berikan hadiah kepada orang tersebut, maka berpotensi riba. Kenapa? Karena itu adalah uangnya, ada haknya yang belum dilunasi. Kullu qardin jarra naf'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat itu namanya riba. Ini hadis isnaduhu dhaif, walakin al-fuqaha ihtajju bihi. Hadis ini secara status dhaif, lemah, tapi mayoritas para fuqaha menjadikan hujjah sebagai hukum karena ada riwayat-riwayat lainnya yang memperkuat. Imam Abu Hanifah, Al-Imamul Azam Abu Hanifah, yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Ada yang datang pinjam uang ke beliau.
beliau kasih. Sudah ditentukan. Ini juga penting ya. Kalau kita sudah menentukan insya Allah bulan depan, itu harus terperinci. Bulan depan tanggal sekian saya ganti. Wajib pada waktu itu wajib membayar. Makanya kalau buat hitungan perjanjian, ambil yang agak jauh. Maksudnya kita belum bisa memastikan nih bulan depan bisa bayar. Jangan kita janji bulan depan bayar. Ambil yang agak jauh jaraknya, karena itu terhitung dosa tidak sesuai dengan apa yang dilafadzkan. Saya insya Allah 2 bulan baru saya ganti. Dia sebenarnya memprediksi 1 bulan, tapi untuk jaga-jaga jangan sampai 1 bulan itu belum ada uang, maka ambillah jarak yang lebih jauh. Nah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, ada yang datang meminjam uang kepada beliau, beliau pinjamkan. Sudah ditentukan nanti dibayar sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Ternyata itu cukup lama itu. Orang itu tidak datang membayar hutang. Satu ketika Imam Abu Hanifah berjalan dengan murid-muridnya, bertepatan berada di rumah orang yang meminjam uang kepada Abu Hanifah. Cuaca waktu itu panas, matahari sedang teriknya. Maka murid-muridnya Imam Abu Hanifah berteduh di bayangan pohon yang ada di rumah tersebut. Berteduh di situ. Al-Imam Abu Hanifah dipanggil oleh murid-muridnya, "Wahai Syekh, ayo kita berteduh di sini." Kata Imam Abu Hanifah, "Saya gak bisa." Kenapa gak bisa? Bayangan pohon itu riba. Bayangan pohon itu riba. Kenapa? Karena yang punya rumah ini punya pinjaman kepada saya. Ada berhutang kepada saya dan waktunya cukup lama. Sampai hari ini belum membayar. Saya khawatir dari uang saya itu yang saya pinjamkan, dia beli bibit pohon. Dan tumbuhlah pohon itu, maka ketika saya berteduh di pohon tersebut, masuk ke dalam hadis, kullu qardin jarran naf'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat itu riba. Itu lihat waroknya Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Nah, sifat warok ini sangat penting. Baik. Nah, Abu Umamah mengatakan, "Wahai Rasul, saya sumpah karena terlilit duyun, hutang piutang." Duyun. Nah, ini ada pahala besar juga bagi yang kasih pinjam uang nih. Ini yang kasih pinjam. Kalau ada yang pinjam uang, kita tahu keadaannya susah. Antum pada waktu itu mengatakan, "Sudah saya halalkan, hutang kamu lunas." Itu pahalanya sangat besar, melebihi sedekah. Kullu ma'ruf sadaqah wa kullu qardin sadaqah. Ulama mengatakan pahala memberikan sedekah dengan memberikan pinjaman kepada orang yang meminta pinjaman, pahala memberikan pinjaman itu lebih besar. Karena kalau sedekah ada kalanya kita kasih kepada orang yang kita belum tahu keadaannya, dia butuh atau tidak. Mungkin waktu itu tidak butuh juga. Tapi ketika ada orang datang meminjam, itu berarti dia dalam keadaan sangat susah dan sulit. Harga dirinya rela dia tangguhkan. Maka ketika kita menolong, membantu, pahalanya lebih besar dari sedekah. Itu kata para ulama demikian. Cuma yang minjam juga jangan jadikan kebiasaan. Dia punya daftar meminjam. Hari Senin ke sini, hari Selasa ke sini. Jadi profesi tukang pinjam. Itu dilarang dalam agama kita. Man sa'ala, kata Nabi SAW, man sa'ala nasa min ghairi hajah. Siapa yang meminta-minta kepada manusia tanpa hajat, bukan dalam keadaan terdesak, dijadikan kebiasaan, maka di hari kiamat dipamerkan dia di hadapan seluruh makhluk hingga dia malu dan daging-daging di wajahnya itu luntur.
Di riwayat yang lain, siapa yang meminta-minta kepada manusia, kemudian dari hasil itu dia makan, meminta-minta tanpa hajat, maka dia sedang memakan bara api, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi dilarang dalam agama kita. Ya, apalagi sampai menjadi profesi dengan gurur, dengan menipu juga, itu dosa sangat besar. Sahabat ini mengatakan, saya sumpah kepada Rasul dan banyak hutang. Kemudian Nabi katakan, mau aku ajarkan padamu doa, kata Rasul. Ini doa pelunas hutang, tapi doa dan berusaha dong. Doa-doa tapi gak kerja, gak bisa. Maksudnya doa tapi juga dengan usaha. Baca amalan tapi ada usaha, begitu. Kata Nabi, saya ajarkan padamu doa. Jika kamu membaca, maka Allah akan hilangkan sumpahmu dan hutangmu akan dilunasi oleh Allah. Dia mengatakan, iya wahai Rasul, saya mau doa itu. Kata Nabi, kamu bacalah doa ini apabila waktu pagi dan waktu sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, ini ijazah langsung dari Nabi Muhammad SAW untuk dibaca agar dipermudah kita bisa melunasi hutang-hutang kita dan kesumpahan kita juga dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Ini ada di Wirdul Latif. Kalau yang sering amalkan wirid latif itu, Al-Wirdul Latif karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu sudah ada di situ. Dan dibacanya juga yang ideal adalah di waktu subuh dan waktu sore. Ada juga di dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah, ini karangan Imam Nawawi. Juga di dalam kitab Amalu Yaumi wa Lailah karya Ibnu Sunni. Dan ada juga dalam kitab Hisnul Hasin min Kalami Sayyidil Mursalin. Dan ada di kitab Riyadul Jannah karya Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani. Amalkan doa-doa yang diijazahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Antum sudah berdoa, sudah istimewa. Kita gak bicara nih dikabul atau tidak ya. Misalnya hutangnya memang tidak dilunasi, sumpahnya masih ada, berandai-andai saja. Tapi antum sudah amalkan, itu sudah istimewa, sudah beruntung. Karena antum sedang meminta kepada Allah, berarti sedang menjalin koneksi dengan Allah Ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ad-du'a silah bainal abdi wa rabbih. Doa itu adalah hubungan antara hamba dengan penciptanya. Jadi doa itu, antum berdoa, sudah berdoa, tidak ada kata rugi. Kenapa dikatakan tidak ada kata rugi? Dr. Abdul Halim Mahmud dalam kitab Ad-Du'a Al-Mustajab Minal Kitabi wa Sunnah, yang juga menghimpun beberapa doa yang diriwayatkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa doa itu ketika Allah tidak kabulkan di dunia, berarti Allah simpan di akhirat. Pasti dikasih itu di akhirat. Dalam bentuk apa? Allah yang tahu, yang layak bagi kita, yang pantas bagi kita. Bisa dalam bentuk penghapus dosa, bisa juga dalam bentuk penambah timbangan amal baik, bisa juga dalam bentuk meningkatkan derajatnya di surga. Yang kedua, doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah tidak kabul saat itu juga apa yang kita minta. Misalnya ada yang doa minta motor, gak apa-apa minta motor. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi yang dinukil oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Allah marah orang yang tidak mau berdoa. Jadi minta apapun, sekalipun itu kita anggap sesuatu yang kecil.
Nah, tidak saat itu juga Allah kabul, tapi Allah kasih mungkin di waktu yang terbaik. Ada juga doa yang Allah simpan dan Allah berikan tidak sesuai dengan permintaan kita, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih butuh bagi kita. Ini semua rahasianya Allah, dan doa tidak ada kata rugi. Pasti kita mendapatkan keuntungan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepada Allah, dijawab oleh Allah, astajib lakum, pasti aku akan mengijabah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Ini bentuk janjinya Allah nih, yang bagi orang yang suka berdoa. Kata Allah, mintalah padaku, pasti. Allah sudah katakan pasti. Jawab syarat dalam ilmu nahu, astajib lakum, pasti aku akan menjawab doa kalian. Dan Allah katakan, saya tidak pernah mengingkari janji. Ketika saya sudah mengatakan pasti, tidak akan berubah itu. Nah, makanya doa, selalu kita berdoa, ya. Dalam keadaan senang berdoa, dalam keadaan susah berdoa. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'arraf illallah, siapa yang dia mengenal Allah di waktu senang, dia lagi senang nih, tapi gak buat dia lupa kepada Allah, lagi di atas posisinya, lagi jaya-jayanya, lagi sukses-suksesnya, tahajudnya, amal solehnya, akhlaknya, sedekahnya, ingat pada Allah, ingat berbuat baik. Di waktu dia senang, dia ingat pada Allah. Allah katakan apa? Nanti di waktu sulit, Allah ingat kepadanya. Jangan sudah susah lupa Allah. Begitu juga orang di waktu susah ingat Allah, maka Allah akan menolongnya, dan di waktu senang Allah akan menjaganya. Itu makna hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terakhir di sini, setelah beliau dapat ijazah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat bernama Abu Umamah, apa kata beliau? Fa fa'altu dzalika, saya amalkan itu. Fa adhaballahu ta'ala ghammi wa hammi wa ghammi wa qada anni daini. Dan sungguh Allah hilangkan rasa sumpek dan galau saya, dan hutang saya dilunasi oleh Allah Ta'ala. Nah, juga ini penting, setiap amalan harus diiringi dengan keyakinan. Ada syarat-syaratnya amalan ini bisa menjadi mujarrab, ya. Yang pertama harus taat. Antum doa model apapun, apa yang Allah perintahkan antum tidak taat, itu doa gak bisa diterima. Sholat antum tinggalkan 5 waktu, terus antum minta, ya Allah minta surga Firdaus, ya Allah kasih kaya saya tanpa susah, mudahkan, lancarkan urusan saya, tapi yang Allah suruh dia tidak taat, bagaimana Allah mau mendengar? Makanya selalu di dalam Al-Quran, di surat At-Tolak, coba perhatikan uslubnya, susunan kata per kata. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini syarat pertama, takwa dulu, maka Allah akan jadikan jalan keluar di setiap masalahnya, dan Allah akan berikan ia rizki dari arah yang tidak pernah dia duga. Tapi syarat pertama takwa dulu. Takwa dulu, baru setelah itu doa kita diberikan oleh Allah, diijabah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Di surat Fatihah, coba perhatikan, semua ayat begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah,
dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi kalau mau minta tolong tapi gak ibadah sama Allah, Allah gak kedengar. Allah suruh ibadah dulu baru minta tolong sama saya, takwa dulu baru minta sama saya. Itu hakikatnya begitu. Nah, ini diterangkan hampir 800 lembar. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Itu hampir 900 lembar. Hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga Al-Imam Al-Harawi yang sebelumnya membahas ayat tersebut cukup panjang. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah. Yang punya hutang dilunasi oleh Allah hutangnya, diberikan rizki yang halal, thayyiban, yang bisa mengantarkan kepada taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma naffih qulubana an ta'alluqi man dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.